Perkenalkan, nama saya Ezra Putri Tampu Bolon dengan NIM 1222973. Di sini saya akan menyampaikan tugas presentasi resume fenomena gelombang dan dasar mekanika dengan judul fenomena pasang surut air laut. Fenomena pasang surut air laut adalah perubahan periodik dalam tinggi dan rendahnya permukaan laut yang disebabkan oleh gaya tarik gravitasi dari benda-benda astronomis seperti matahari dan bulan. Pasang surut air laut terjadi secara periodik dan bergantung pada posisi bumi terhadap bulan dan matahari. Gaya tarik bulan dan matahari terhadap air laut dipengaruhi oleh perbedaan massa dan jarak bulan dan matahari dari bumi. Nah, oleh sebab itu, pasang surut air laut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasang purnama dan pasang perbabani. Pasang purnama adalah terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam garis lurus, menghasilkan gelombang pasang yang sangat tinggi dan surut yang sangat rendah. Sedangkan pasang perbani terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus, menghasilkan pasang naik yang rendah dan pasang surut yang tinggi. Oleh sebab itu, pasang surut air laut ini terjadi secara periodik dan bergantung pada posisi bumi terhadap bulan dan matahari. Navier-Stokes memodelkan gerakan air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, angin, dan tekanan atmosfer. Persamaan ini yang akan menjelaskan bagaimana air laut bergerak dalam mengikuti perbedaan tekanan air, dan persamaan ini menggabungkan beberapa faktor, yaitu kecepatan fluida, gaya viskositas, dan tekanan, yang semuanya mempengaruhi gerakan pasang surut air laut. Persamaan Navier-Stokes digunakan untuk pemodelan fenomena pasang surut air laut dengan cara memodelkan aliran fluida yang tidak termampatkan dan tidak memiliki gesekan dengan menggunakan persamaan diferensial parsial. Persamaan Navier-Stokes digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti massa jenis fluida, kecepatan transfer arah X dan Y, dan waktu. Persamaan berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Dalam simulasi fenomena pasang surut air laut dan persamaan Navier-Stokes, beberapa variabel yang digunakan untuk memprediksi pergerakan air laut adalah 1. Massa jenis fluida atau ρ. Massa jenis air laut yang digunakan untuk memprediksi pergerakan air laut. Yang kedua, kecepatan transfer arah X dan Y atau U dan V, di mana kecepatan transfer air laut dalam arah horizontal dan vertikal yang digunakan untuk memprediksi pergerakan air laut. Ketiga, waktu atau sama dengan T, waktu yang digunakan untuk memprediksi pergerakan air laut dalam waktu yang berbeda. Keempat, koefisien gravitasi dengan simbol G, di mana koefisien gravitasi yang digunakan untuk memprediksi pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kelima, tekanan atau simbol dengan P, di mana tekanan air laut yang digunakan untuk memprediksi pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh perbedaan tekanan. Keenam, ada viskositas, di mana dengan lambang nu, viskositas air laut yang digunakan untuk memprediksi pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh gaya geser. Yang ketujuh ada koordinat atau X dan Y. Koordinat yang digunakan untuk memprediksi pergerakan air laut dalam arah horizontal dan vertikal. Pengaruh kelemahan persamaan Navier-Stokes terhadap hasil simulasi pasang surut air laut dapat dilihat dalam beberapa aspek. 1. Keterbatasan dalam menggambarkan fenomena pasang surut air laut yang kompleks. Persamaan Navier-Stokes dapat menggambarkan pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh gaya-gaya seperti gravitasi, angin, dan tekanan atmosfer. Namun tidak dapat menggambarkan fenomena pasang surut air laut yang kompleks seperti interaksi antara gelombang dan arus, serta perubahan bentuk permukaan yang cepat. Yang kedua, keterbatasan dalam menggambarkan perubahan bentuk permukaan air. Persamaan Navier-Stokes dapat menggambarkan perubahan bentuk permukaan air yang relatif kecil, namun tidak dapat menggambarkan perubahan bentuk permukaan air yang besar dan cepat seperti yang terjadi pada pasang surut air laut. Ketiga, keterbatasan dalam menggambarkan pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Persamaan Navier-Stokes dapat menggambarkan pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh gaya-gaya seperti gravitasi, angin, dan tekanan atmosfer, namun tidak dapat menggambarkan permukaan air laut yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti perubahan suhu, salinitas, dan kekentalan air.
Keempat, keterbatasan dalam menggambarkan perubahan kecepatan air laut. Persamaan Navier-Stokes dapat menggambarkan perubahan kecepatan air laut yang relatif kecil, namun tidak dapat menggambarkan perubahan kecepatan air laut yang besar dan cepat seperti yang terjadi pada pasang surut air laut. Dan yang kelima, ada keterbatasan dalam menggambarkan perubahan tekanan air laut. Persamaan Navier-Stokes dapat menggambarkan perubahan tekanan air laut yang relatif kecil, namun tidak dapat menggambarkan perubahan tekanan air laut yang besar dan cepat seperti yang terjadi pada pasang surut air laut. Dalam sains, kelemahan persamaan Navier-Stokes dalam simulasi ini, pasang surut air laut dapat menghasilkan hasil simulasi yang tidak akurat dan tidak dapat memprediksi fenomena pasang surut air laut yang kompleks. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan model yang lebih akurat dan dapat memprediksi fenomena pasang surut air laut yang lebih kompleks lagi. Penelitian yang menggunakan persamaan Navier-Stokes untuk simulasi pasang surut air laut berikut ada 5 contohnya. Yang pertama ada simulasi gelombang air laut berdasarkan persamaan Navier-Stokes. Penelitian ini menggunakan persamaan Navier-Stokes untuk memodelkan pergerakan gelombang air laut, di mana hasil simulasi menunjukkan bahwa pergerakan gelombang air laut berjalan menuju batas tepi layaknya yang terjadi di tepi pantai. Selain itu, ketika gelombang air yang sedang berjalan mendubuk batas dinding, maka gelombang air tersebut akan terpantul kembali membentuk gelombang yang sama. Yang kedua, ada simulasi numerik arus laut di Selat Bunaken. Penelitian ini menggunakan metode numerik melalui analisis matematika persamaan air laut dangkal dari persamaan Navier-Stokes permukaan bebas untuk memodelkan arus laut di Selat Bunaken. Hasil ini menunjukkan bahwa arus laut di Selat Bunaken memiliki kecepatan yang relatif tinggi dan memiliki pola arus yang lebih kompleks. Ketiga, ada simulasi arus baroklinik di perairan Sunda kecil dengan model numerik. Penelitian ini menggunakan persamaan Navier-Stokes dengan metode finite difference semi-implicit untuk memodelkan arus baroklinik di perairan Sunda kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa arus baroklinik di perairan Sunda kecil memiliki kecepatan yang relatif tinggi dan memiliki pola arus yang lebih kompleks. Dalam sains, hasil simulasi pasang surut air laut yang menggunakan persamaan Navier-Stokes menunjukkan bahwa persamaan ini dapat digunakan untuk memodelkan pergerakan gelombang air laut atau pergerakan gelombang arus laut dan karakter perairan yang lebih kompleks. Keempat, ada penerapan persamaan Navier-Stokes untuk kasus aliran fluida laminar pada pipa tidak horizontal. Penelitian ini menggunakan persamaan Navier-Stokes untuk memodelkan aliran fluida laminar pada pipa tidak horizontal. Hasil ini menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata fluida, laju aliran volume fluida, serta laju aliran massa fluida pada pipa tidak horizontal dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan Navier-Stokes. Dan yang keempat, ada karakter perairan Kepulauan Sula dan Taliabu berdasarkan persamaan 3 dimensi tak termampatkan Reynolds rata-rata. Penelitian ini menggunakan persamaan 3 dimensi tak termampatkan Reynolds rata-rata untuk memodelkan perairan Kepulauan Sula dan Taliabu. Hasil ini menunjukkan bahwa kecepatan arus di perairan Kepulauan Sula dan Taliabu memiliki nilai yang tinggi dan memiliki pola arus yang lebih kompleks. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata, saya mohon maaf dan terima kasih.